Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap sehat selalu. Kemudian berarti sebelum kita lanjutkan di bab ini, ya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, berarti akan melanjutkan tentang obat-obat kardiovaskuler ya. Jadi kemarin kita bahas tentang diuretika ya. Diuretika sebenarnya itu adalah bagian dari kelas obat dari kardiovaskuler ya. Contohnya adalah antihipertensi, antiangina, obat gagal jantung ya, dan antiaritmia. Kemudian kemarin kita sudah bahas satu bab yaitu tentang diuretik ya. Jadi nantinya ya pada obat-obat kardiovaskuler itu terdiri dari beberapa bab yang salah satunya kita bisa lihat di sini ada diuretik, antiaritmia ya. Ini berhubungan dengan fungsi elektrofisiologis dari jantung. Kemudian untuk antiangina itu seperti nyeri dada ya. Kemudian ada antihipertensi, ada termasuk di diuretik ya, obat-obat diuretik. Kemudian obat gagal jantung itu tentang kontraktilitas dari jantung. Kemudian masuk lagi di diuretik lagi. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi hipertensi. Nah, apa sih itu hipertensi dan apa itu sebenarnya macam-macam hipertensi. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui pengertian dari hipertensi terlebih dahulu. Nah, hipertensi itu merupakan kelainan pada tekanan darah ya yang sering kita jumpai juga. Nah, macam-macam hipertensi itu ada hipertensi primer maupun hipertensi sekunder ya. Untuk hipertensi primer, nah ini biasanya 90% penyebabnya tidak diketahui. Nah, untuk yang sekunder itu kurang lebih ya 5-10% akibat dari penyakit lain ya. Karena hipertensi itu dia sering juga tanpa gejala ya. Nah, oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini dia tanpa gejala, tiba-tiba setelah ditensi kadar tensinya itu naik drastis. Tetapi ini biasanya untuk hipertensi ini adanya penyakit penyerta biasanya kebanyakan untuk yang orang tua. Nah, hipertensi kronis ya, ini ada gagal jantung kongestif, infak miokard sama kerusakan ginjal. Itu juga berpengaruh. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk klasifikasi apakah dia termasuk tekanan darah atau tidak ya. Nah, klasifikasi yang pertama, pada keadaan normal ini sesuai dengan GNC 7 ya. Klasifikasi tekanan darah pada keadaan normal, sistoliknya dia kurang dari 120 dan diastolnya adalah kurang dari 80. Ketika dia dinyatakan prehipertensi, maka sistoliknya ya tekanan darah antara 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Nah, ini baru dibagi lagi dengan hipertensi stage 1 atau stage 2 ya. Nah, untuk stage 1 kisarannya 140 sampai 159 atau 99 yang diastol 90 sampai 99. Nah, biasanya dalam keadaan yang mungkin masih belum terlalu tua atau mungkin remaja, biasanya bahkan ada sistolnya itu sampai 90 atau rendah ya itu ya, dalam keadaan tekanan darahnya rendah. Dan normalnya itu adalah kurang dari 120. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk yang stage 2 berarti lebih dari 160.
Baik, ini adalah susunan ketika sirkulasi blood pressure yang baik atau sirkulasi darah yang jalannya itu bagaimana, ya. Nah, ini respon terhadap penurunan tekanan darah. Responnya dengan saraf parasimpatis ini hubungannya dengan saraf simpatis dan parasimpatis, ya. Nah, ketika dia mengalami penurunan tekanan darah, berarti adanya nanti aktivitas saraf simpatis yang bekerja, ya. Kemudian aktivasi dari beta 1 di jantung, kemudian ada cardiac output sehingga ada kenaikan tekanan darah, sama halnya dengan ini ya, dengan kenaikan aktivasi alfa 1 ya. Kemudian ada tahanan perifer, terjadi juga kenaikan darah. Saya lanjutkan lagi. Ketika kalian mengalami penurunan darah dengan adanya beberapa hal, ada beberapa faktor, terjadi penurunan aliran darah sehingga renin di dalam tubuh akan mengalami kenaikan sehingga terjadi terjadi juga kenaikan angiotensin 2, angiotensin dan aldosteron sehingga terjadinya juga ada kenaikan retensi garam sehingga ada volume darah yang meningkat kayak gitu ya. Nah, ini pengobatan hipertensi yang perlu diketahui. Yang pertama, modifikasi gaya hidupnya ya. Yang pertama mungkin dari segi makanan ya. Dari segi olah tubuh ya. Nah, ini belum mencapai target tekanan darah kurang dari 140 ya. Obat awal yang biasa dijumpai, ini ada beberapa faktor. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah tanpa penyakit penyerta, yang kedua ada dengan penyakit penyerta. Nah, tanpa penyakit penyerta itu tadi yang disebutkan ada hipertensi yang umum ya, yaitu hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Untuk yang hipertensi stage 1 ada diuretik thiazid, ACE inhibitor, beta blocker, calcium channel blocker atau dengan menambahkan beberapa kombinasi obat. Sedangkan untuk hipertensi stage 2 kita bisa menambahkan terapi 2 obat ya. Kalau yang hipertensi stage 1 hanya tunggal ya. Biasanya tunggal ya. Kemudian untuk yang terapi menggunakan 2 obat biasanya menggunakan thiazid dan ACE inhibitor ya. Kemudian tadi dengan obat penyakit penyerta, kalian bisa menggunakan obat dengan penyakit penyerta, gunakan obat antihipertensi diuretik ya, diuretik, ACE inhibitor, kemudian ARB, beta blocker atau CCB sesuai dengan indikasi ya. Karena kalau dengan penyakit penyerta yang kita lihat itu juga adalah penyakit lainnya. Artinya kalau dikasih dengan obat tersebut apakah dia mengalami side effect atau tidak, atau mungkin mengalami penurunan daya obat antihipertensinya atau tidak, atau yang lain ya, seperti itu. Nah, ini tadi seperti yang kemarin ya, diuretika ini adalah obat lini pertama ya. Jadi biasanya dikombinasikan dengan obat diuretika untuk hipertensi ya dan obat-obat jantung. Nah, ini kebanyakan yang dia bawa adalah diuretik thiazid ya. Cara kerjanya meningkatkan ekskresi garam. Yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya mekanisme kerjanya adalah meningkatkan ekskresi garam dalam air. Kemudian bisa menghambat retensi garam dan air yang sering dijumpai penggunaan antihipertensi lain. Nah, untuk terapi jangka panjangnya, volume plasmanya normal, menurunkan tekanan perifer, efeknya aktif per oral, efek sampingnya bisa terjadi hipokalemia, hiperurisemia, hiperglikemi, dan hipomagnesemia. Jadi, minum yang banyak ya, makanan yang banyak ya, makan bergizi yang banyak ya, dan pola olahraga juga. Nah, ini ada simpatolitik, ada beta blocker, cara kerjanya menurunkan cardiac output, menghambat sistem saraf simpatis, menghambat pelepasan renin dan ginjal, ya.
bisa menggunakan propanolol, ya, ada beta 1 dan beta 2 reseptor blocker, ya. Ini bisa, kalau beta 1 selective blocker pakai metoprolol, atenolol, ya, untuk pasien yang hipertensi dengan yang sifatnya dia dengan asma, ya. Kemudian ini biasanya digunakan per oral, ya. Untuk hipertensi dengan penyakit penyerta, misalnya ada supraventrikuler tachyarrhythmia. Efek samping yang bisa didapatkan untuk obat ini adalah bradikardi, hipotensi, ya. Penghentiannya mendadak, rebound HT akibat upregulasi reseptor. Kemudian ada alpha blocker, ya. Alpha blocker ini ada prazosin, doxazosin, terazosin biasanya yang berakhiran dengan sin, ya. Kemudian blok kompetitif ini ada di adrenoseptor alfa 1, dia bekerjanya di relaksasi otot polosnya, ya, dari arteri dan vena. Kemudian setelah itu, ya, dari tahanan vaskuler perifer itu menjadi penurun dan tekanan darahnya pun akan menurun. Efek sampingnya ada retensi garam, kemudian ada hipotensi, kemudian takikardi. Kemudian ada obat adrenergik sentral, ya. Ini klonidin, ya, dari alfa 2 agonis. Ini bisa menurunkan outflow adrenergik, ya. Tidak menurunkan aliran darah ginjal, ya, untuk HT dengan komplikasi penyakit ginjalnya. Absorpsinya baik setelah pemberian PO. Ekskresi lewat ginjal, efek sampingnya ada retensi garam dan air, ya, ada mukosa nasal, kemudian ini mukosa nasalnya jadi kering gitu, ya, penghentian mendadak rebound. Nah, ini ada metildopa, ya, metildopa juga. Oke, yang untuk penghambatan angiotensin untuk ACE inhibitor kita lanjutkan besok, ya. Silakan nanti kalian bisa menganalisis lagi atau dari obat-obat hipertensi kali ini, ya, sampai ke metildopa dulu, ya. Sekian dari presentasi dari Berarti, semoga ilmunya bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, ya, jangan lupa 3M dijalankan, ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.